Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianggoro, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 4 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimanakah filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, bahwa Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan yang baik bagi rekan sejawat dan juga murid-muridnya. Guru harus memberikan teladan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan yang diambil, karena hal tersebut akan menjadi contoh untuk rekan sejawat dan untuk murid. Pratap yang kedua yaitu Mingmadyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat dalam mengembangkan kompetensi. Guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Pratap Triloka yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan kinerja untuk murid mengembangkan potensinya. Guru harus mampu mengambil keputusan yang terkait dengan proses pembelajaran yang dapat mendorong kinerja murid agar dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan minat belajar murid, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pelajaran adalah ketika guru mampu untuk menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah seringkali dihadapkan dengan kasus-kasus yang mengandung dilema etika maupun rujukan moral. Berdasarkan keadaan tersebut, maka guru harus memiliki kompetensi diri dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara, dengan cara menjadikan dirinya sosok yang dapat dijadikan teladan dan mampu membentuk karakter pada murid untuk terwujudnya sebuah profil pelajar Pancasila. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, guru bisa menggunakan 4 langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Yang pertama adalah rule based thinking, yaitu mengedepankan intuisi kejujuran, aturan, atau prinsip yang mendalam. Yang kedua adalah end based thinking, nilai-nilai agama, penghargaan akan hidup dan masa depan. Kemudian care based thinking, guru dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran harus memiliki rasa kasih sayang, cinta, toleransi, kesetiaan, empati terhadap murid agar murid memiliki rasa terbuka dan termotivasi terhadap pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian 3, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kemudian keterkaitan pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan sangat efektif, karena dengan mempelajari materi coaching, kita dapat memahami cara berkomunikasi yang memberdayakan. Kemudian teknik mindfulness dan coaching model Tirta. Akhirnya, dengan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu pemecahan permasalahan yang dialami oleh murid atau rekan sejawat di sekolah, yang merupakan cara dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral.
Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 3 paradigma, yaitu 3 paradigma, kemudian 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dengan mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, maka pengenalan sosial dan emosional dapat membantu baik guru maupun murid sehingga dapat merespon terhadap kondisinya sendiri secara lebih cepat, dan menjadi dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dalam proses mengelola aspek sosial dan emosional saat pengambilan keputusan, maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh dan mampu memahami rujukan. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya juga terdapat nilai-nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan akan mendapatkan hasil yang tepat. Yang kelima, bagaimanakah pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat diwujudkan dari sebuah keputusan yang tepat. Guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan mampu melihat setiap permasalahan dari berbagai sisi, sehingga dapat membedakan apakah masalah termasuk pada dilema etika. Dan sebelum mengambil keputusan, guru juga dapat melakukan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Ketepatan dalam pengambilan keputusan juga harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut. Jika nilai-nilai yang dianut positif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka keputusan yang diambil juga berdampak positif untuk murid dan sebaliknya. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan terkait masalah moral atau etika akan dapat diselesaikan dengan baik jika menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diperoleh juga diyakini dapat mengakomodasi semua kepentingan dari pihak yang terlibat, sehingga akan menciptakan lingkungan dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda juga dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam menangani masalah terkait dilema etika, memang banyak tantangan yang harus dihadapi karena terkait dengan adanya perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Perubahan paradigma itu memaksa guru untuk mengambil keputusan yang terkadang kurang tepat dan tidak berpihak pada murid. Yang kedua, juga banyak dari warga sekolah yang tidak berkomitmen untuk menjalankan keputusan bersama. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut saya, semua tergantung kepada keputusan yang diambil. Jika keputusan tersebut berpihak pada murid, maka dalam hal model pembelajaran, media pembelajaran, atau sistem penilaiannya juga harus memerdekakan murid sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan dengan mengutamakan keberpihakan pada murid, bisa dipastikan murid akan dapat belajar menjadi orang yang merdeka, mandiri,
kreatif, dan inovatif dalam mengambil keputusan untuk mereka baik sekarang maupun di masa depan. Yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari modul-modul sebelumnya dan modul yang telah saya pelajari saat ini yaitu bahwa guru merupakan pemimpin pembelajaran bagi murid dan komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Untuk itu, guru diharapkan memiliki sikap among berdasarkan Pratap Triloka yang dapat membantu murid dalam tumbuh kembangnya. Selain itu, kemampuan guru dalam pengambilan keputusan sangat didasari oleh kemampuan keterampilan coaching, sehingga pengambilan keputusan yang diperoleh memberikan dampak positif bagi murid dan sekolah. Kemudian yang ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang pertama, hal yang di luar dugaan setelah mempelajari modul pengambilan keputusan, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan guru diharapkan mampu dalam menyelesaikan masalah secara bijaksana sehingga dapat meminimalisir resiko yang ada. Yang ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dan dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, sebagai guru seringkali mengalami dilema terhadap berbagai situasi sulit sekolah. Namun, ketika mengambil keputusan, hanya berpikir keputusan yang paling efektif kiranya itulah yang diambil, dan setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih tahu bahwa dalam pengambilan keputusan ada 9 langkah yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan dengan baik agar dapat menemukan keputusan yang tepat menghadapi suatu dilema. Ke-13, bagaimana dapat mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan-keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa lebih mantap dalam mengambil keputusan, khususnya terkait dengan pembelajaran yang mengutamakan keberpihakan kepada murid, karena telah mempelajari materi pada modul ini yang merujuk pada pengambilan keputusan. Yang ke-14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari modul ini sangat penting bagi saya sebagai seorang individu maupun peran saya sebagai pendidik sekaligus pemimpin pembelajaran. Dalam hubungan dengan individu lain, pastinya selalu dihadapkan dengan berbagai kasus dilema yang mengharuskan kita untuk pengambilan keputusan yang tepat. Melalui modul ini, saya dapat menggambarkan tentang apa yang harus saya lakukan bila dihadapkan dengan sebuah dilema dalam pengambilan keputusan, sehingga nantinya dalam mengambil keputusan dapat memilih keputusan yang tepat dari hasil pemikiran yang sadar, bukan hanya emosi sesaat. Terima kasih. Saya Trianggoro, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas.